Perkenalkan, nama saya Agustinus Daniel Sanusakota, mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perilaku cuci tangan pakai sabun. Mengapa sih cuci tangan pakai sabun itu penting? Cuci tangan pakai sabun atau CTPS dengan air mengalir diakui secara global sebagai salah satu perilaku kebersihan yang paling mendasar dengan dampak kesehatan yang besar. Dengan alasan ini, promosi perilaku CTPS dengan air mengalir, terutama di waktu kritis termasuk saat wabah, masih menjadi pendekatan utama dalam penjagaan penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, cacingan, tipes, ispa, dan pembiasaan hidup bersih dan sehat. Lalu, kapan dan bagaimana saja sih CTPS yang benar? Mencuci tangan pakai sabun sebaiknya dilakukan setelah buang air besar, setelah memegang binatang peliharaan, setelah memegang benda-benda yang kotor, sebelum makan, setelah makan, sebelum menyusui, dan setelah melakukan kegiatan yang lain sebagainya. Kenapa harus pakai sabun dan air mengalir? Penelitian menunjukkan cuci tangan pakai sabun lebih efektif untuk membunuh bakteri dan menghancurkan virus dari tangan seseorang dibandingkan dengan menggunakan air saja. Sabun berfungsi membersihkan kotoran yang menempel di tangan, termasuk bakteri dan virus yang terkandung dalam kotoran tersebut. Setelah menggosok tangan dengan sabun hingga berbusa, tangan dibilas dengan air mengalir untuk meluruhkan kotoran dari tangan. Lalu jenis sabun apa saja sih yang dapat digunakan? Adapun jenis sabun yang dapat digunakan adalah sabun cuci tangan batang, sabun cuci tangan cair, sabun cuci piring, dan sabun cuci baju. Namun, jika saja kita tidak memiliki sabun, kita dapat menggunakan hand sanitizer dengan kadar minimal alkohol yaitu 60-70%. Apa saja sih penyakit yang bisa terjadi jika kita malas mencuci tangan? Menurut rilis Kementerian Kesehatan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, malas mencuci tangan bisa menyebabkan berbagai penyakit. Terparahnya, kebiasaan ini bisa menyebabkan hepatitis A. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh malas untuk mencuci tangan. Saking pentingnya mencuci tangan, Global Hand Washing melaporkan setiap 15 Oktober diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun antiseptik lebih efektif untuk mencegah seseorang dari berbagai penyakit. Lalu bagaimana jadinya jika seseorang malas untuk mencuci tangan? Adapun risiko penyakit yang dapat terjadi jika kita malas untuk mencuci tangan adalah 1. Berisiko terkena hepatitis A. Penyakit ini bisa menyebabkan kematian dengan memiliki gejala seperti urin berwarna gelap, mual, demam, kehilangan nafsu makan, dan mata atau kulit berwarna kuning. Oleh karena itu, Anda perlu mencuci tangan supaya virus tersebut tidak menempel pada tubuh. 2. Berisiko terkena kanker. Risiko yang satu ini biasanya adalah kanker kulit. Apalagi jika Anda menggaruk kulit tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah menggaruk kulit, Anda juga harus mencuci tangan kembali supaya tidak menularkan bakteri pada bagian kulit lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mudah terkena pilek. Cuci tangan dapat meminimalkan perpindahan bakteri dari benda-benda umum yang telah dipegang seperti ponsel, pintu, dan lain sebagainya. Bakteri akan mudah menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang dan dapat mengakibatkan meriang, demam, hingga pilek. Kemudian yang berikutnya adalah diare dan keracunan makanan. Malas mencuci tangan juga bisa menyebabkan diare dan mengganggu kesehatan sistem pencernaan. Diare bisa terjadi akibat penumpukan bakteri. Untuk mencegahnya, Anda perlu mencuci tangan sebelum makan atau minum. Selain diare, malas mencuci tangan juga berisiko keracunan makanan karena terkontaminasi bakteri
kuman, hingga virus. Akibatnya, Anda akan mengalami gejala seperti sakit perut, muntah, dan diare. Kemudian yang berikutnya, rentan terkena impetigo. Untuk mencegahnya, orang tua wajib memberi arahan kepada sang buah hati agar selalu rajin mencuci tangan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan yang terakhir adalah terinfeksi bakteri E. coli dan tifus. Malas mencuci tangan juga berisiko terkena bakteri E. coli. Bakteri ini adalah kuman yang menyebar dari kotoran satu ke orang lain. Biasanya, seseorang akan terkena bakteri ini jika tidak mencuci tangan setelah menggunakan toilet umum. Selain E. coli, orang yang malas mencuci tangan setelah menggunakan toilet juga berisiko terserang penyakit tifus. Lalu bagaimana saja langkah-langkah mencuci tangan? Adapun cara mencuci tangan yang benar sesuai standar World Health Organization dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Cara tersebut merupakan cara terbaik untuk membunuh kuman. Berikut adalah 6 langkah cuci tangan untuk menunjang perilaku CTPS. Langkah pertama, basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan memakai air yang mengalir. Ambil sabun, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut. Langkah kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah ketiga, jangan lupa jari-jari tangan. Gosok sela-sela jari hingga bersih. Langkah keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkan. Langkah kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Langkah keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Berikut adalah visual dari 6 langkah mencuci tangan dengan sabun. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan air mengalir. Basuh tangan sesudah dan sebelum mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai perilaku cuci tangan pakai sabun. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.